didukung oleh Ya pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Newsline siang hari ini dan kami akan melanjutkan informasi di Newsline dengan bagaimana ibu hamil pemirsa memiliki sistem imunitas tubuh yang rendah sehingga lebih rentan terhadap penyakit atau virus. Di tengah serangan pandemi COVID-19 saat ini, terlebih dengan adanya varian baru Delta yang lebih cepat bermutasi dan menular dari varian lainnya, ibu hamil perlu mengetahui dengan baik apa saja risiko yang dapat terjadi pada tubuh saat virus menginfeksi tubuh. Virus corona pada ibu hamil akan menampakkan gejala yang sama dengan pengidap positif COVID-19 pada umumnya. Ketika ibu hamil dinyatakan positif terinfeksi COVID-19, yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah gejala yang ditimbulkan. Bila memiliki gejala sedang atau berat, ibu hamil wajib mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit guna memantau kesehatan ibu hamil dan juga janin yang dikandung. Jika tidak adanya gejala, maka ibu hamil boleh saja melakukan isolasi mandiri di rumah dengan persetujuan dan pengawasan dokter. Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan kasus COVID-19 yang menyasar pada anak-anak dan ibu hamil melonjak. Untuk itu, dia mengimbau kepada masyarakat, khususnya ibu hamil, untuk tetap berada di rumah saja dan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Kami mengingatkan dan menghimbau masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan untuk tetap di rumah saja, terutama pada kelompok usia anak-anak dan ibu hamil, mengingat kasus COVID-19 pada kelompok ini cenderung meningkat. Vaksinasi yang ada saat ini ditujukan kepada rentang usia remaja dan belum dapat diberikan kepada anak-anak pada usia kurang 12 tahun dan juga kepada ibu hamil. Sehingga perlindungan yang ada pada saat ini adalah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Pemirsa, ibu hamil termasuk kelompok yang rentan terpapar COVID-19. Lalu apa saja hal-hal yang harus dilakukan dan diperhatikan oleh ibu hamil yang sedang terpapar COVID-19? Langsung saja akan kita bahas bersama dokter spesialis kebidanan dan kandungan RSCM yang juga sekaligus guru besar FKUI, Profesor Dr. Budi Wiweko. Selamat siang, Prof. Iko. Selamat siang, Mbak Sarah. Apa kabar? Baik, Prof. Iko, kita juga ingin mengajak pemirsa semua di rumah untuk bertanya langsung ke Prof. Iko di nomor 0215839900. Jadi jika ada pertanyaan untuk Prof. Iko, langsung saja pemirsa bisa menelpon hotline kami dan bisa bertanya langsung ke Prof. Iko. Jadi langsung saja Prof. Iko, sembari menunggu penelpon dari pemirsa, saya mau tahu dulu Prof. Iko, sebesar apa sebenarnya risiko ibu hamil untuk terpapar COVID-19? Apakah risiko mereka lebih besar jika dibandingkan dengan mereka yang tidak hamil? Baik, terima kasih Mbak Sarah dan pemirsa semuanya. Sebenarnya pada saat ini di mana kita memasuki second wave dari pandemi COVID-19, tentunya ibu hamil sedikit lebih rentan oleh karena terutama ibu hamil ini termasuk kelompok yang belum mendapatkan vaksinasi. Itu yang sangat penting. Jadi karena selama ini belum ada kebijakan itu, otomatis tentunya ibu hamil menjadi lebih rentan dibandingkan dengan kelompok yang belum mendapatkan vaksinasi. Yang kedua, ibu hamil tentu merupakan kelompok yang sangat berisiko karena kita tahu di dalam kandungan itu ada janin. Sehingga kalau nantinya ibu ini terinfeksi, maka risiko untuk menginfeksi, mentransmisi infeksi kepada janinnya itu pun cukup besar, termasuk pada saat proses persalinan dan menyusui nantinya. Kemudian kalau untuk mengenai kerentanan, sampai saat ini memang belum ada studi yang menyatakan betul bahwa daya tahan ibu hamil itu lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak hamil. Ya, sampai saat ini belum ada kesimpulan yang demikian. Begitu Mbak Sarah. Oke, Prof. Iko, untuk usia kehamilan, berapa sebenarnya yang lebih berbahaya atau lebih berisiko jika terpapar COVID-19? Apakah di trimester akhir kah atau memang dari awal juga memiliki risiko yang sama besarnya? Iya, terima kasih Mas Sarah. Saya kira seluruh trimester, seluruh usia kehamilan tentunya memiliki risiko yang sama. Bila ibu hamil ini terinfeksi COVID-19, virus SARS-CoV-2 atau terkena penyakit COVID-19. Walaupun studi yang data yang kita miliki dikumpulkan oleh
Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia menyatakan 70% itu infeksi terjadi pada saat trimester ketiga atau pada saat kehamilan sedang besar-besarnya ya di atas 28 minggu ketika menjelang persalinan. Tentunya komplikasinya akan menjadi lebih sulit, masalahnya menjadi lebih kompleks ketika infeksi itu terjadi pada kehamilan trimester ketiga. Karena kita akan menghadapi proses persalinan tentunya. Demikian Mbak Sarah. Baik, Prof. Sebelum kita masuk untuk bertanya lebih lanjut tentang proses persalinan, jika memang ada ibu yang terpapar atau positif COVID-19, ini bagaimana pengaruhnya ke janin, Prof? Apakah memang ada pengaruh ke janin atau hanya ke ibunya saja, ke tubuh ibunya? Iya, ini menarik memang. Sampai saat ini studi terus dilakukan. Beberapa studi melaporkan tidak ada transmisi dari virus SARS-CoV-2 kepada janin. Tetapi beberapa studi yang lain pun menyatakan ditemukan adanya virus SARS-CoV-2 di dalam air ketuban atau di dalam plasenta ya ketika ibunya sudah melahirkan. Tentu ini masih sangat inkonklusif, tetapi kita tentu sangat berhati-hati. Ya tentunya sedapat mungkin ya kita harus mencegah jangan sampai ibu hamil ini terinfeksi COVID-19. Begitu Mbak Sarah, oleh karena ini hal yang concern yang utama yang sangat kita pikirkan tentunya. Baik, makanya kita harus lebih waspada dan berhati-hati, Prof. Iko. Prof. Iko, kini kita sudah ada satu penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Langsung saja kita akan sapa siang hari ini dengan Ibu Soza dari Jakarta. Selamat siang, Ibu Soza. Halo, selamat siang. Ya, silakan Ibu Soza pertanyaannya untuk Prof. Iko. Ya, Prof, mau nanya untuk di tengah kondisi pandemi ini kan ibu hamil juga termasuk dalam kelompok yang rentan terkena virus COVID-19 apalagi varian Delta. Nah, salah satu cara untuk mencegah agar terkena virus ini kan sebenarnya dengan kita mendapatkan vaksin. Kalau vaksin untuk ibu hamil sebenarnya di Indonesia ini bagaimana sih mekanismenya? Karena kan sebenarnya dari POGI sendiri sudah memberikan rilis tapi tidak ada detail jelas umur kehamilan yang berapa, seperti itu. Lalu, apakah vaksin Sinovac ataupun AstraZeneca yang saat ini berada di Indonesia, itu bisa diberikan untuk ibu hamil kah? Seperti apa, Dok? Baik, terima kasih Ibu Soza. Silakan Prof. Iko langsung dijawab. Ya, baik, terima kasih. Jadi, benar sekali, POGI sudah mengeluarkan rekomendasi. Kita merekomendasikan vaksinasi COVID-19 bisa diberikan pada ibu hamil. Dan kita rekomen untuk mulai diberikan pada saat usia kehamilan di atas 12 minggu. Mengingat atau mempertimbangkan adanya proses pembentukan organ-organ pada 3 bulan pertama usia kehamilan. Yang kedua, untuk jenis vaksin, kita mengacu kepada studi yang sudah dilakukan pada animal maupun studi yang sudah dilakukan pada human ya di Amerika, preliminary finding pada 35.000 ibu hamil menunjukkan bahwa vaksin ini cukup aman, ya tidak memberikan efek KIPI yang berarti dan juga tidak memberikan efek yang berarti terhadap bayi yang dilahirkan. Sehingga jenis vaksin yang direkomendasikan adalah vaksin yang berbasis messenger RNA, ya apakah itu Pfizer, Moderna, atau yang berbasis viral vector seperti AstraZeneca dan inactivated virus seperti Sinovac dan Sinovac. Jadi ini yang sudah kami lakukan, tinggal nanti menunggu panduan lebih lanjut yang akan nanti dikeluarkan tentunya oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM. Demikian. Baik, dimulai dari usia kehamilan 12 minggu. Bagaimana dengan batasnya? Apakah nanti mereka yang sudah 9 bulan atau sudah hamil besar juga masih bisa, Prof, untuk menerima vaksinasi? Ya, baik. Ini betul sekali. Jadi kalau kita concern terhadap perlindungan ibu, tentunya silahkan tetap bisa diberikan. Tetapi kita menganjurkan juga, ada anjuran, kalau bisa sedapat mungkin, paling lambat divaksin pada saat usia kehamilan 33 minggu. Sehingga bisa memberikan juga proteksi antibodinya nanti bisa ditransmisikan kepada janin. Sehingga janin pun sudah mendapat, neonatusnya nanti bayi yang dilahirkan sudah mendapatkan kekebalan ya imunisasi pasif dari ibu yang sudah divaksin. Demikian Mbak Sarah. Baik, Prof. Iko. Dan jika kita berbicara tentang pemaparan COVID-19 terhadap ibu hamil, kita juga ingin mengetahui gejala-gejala yang bisa ditimbulkan terutama bagi ibu hamil. Bisa dijelaskan sedikit, Prof, untuk gejala-gejala yang dikategorikan ringan, sedang, dan juga berat yang harus diperhatikan oleh mereka yang terpapar COVID-19 jika mereka memang sedang hamil. Baik, terima kasih.
Ya, memang ini ada sebuah keunggulan atau sebuah kelemahan ya dari ibu hamil dengan sistem imunologi yang dimodifikasi sedemikian rupa oleh sang pencipta. Data yang ada itu menunjukkan ibu hamil itu sekitar 60-70% itu asimptomatik, tidak bergejala dia ketika terinfeksi virus SARS-CoV-2. Dan data di Indonesia yang dikumpulkan oleh POGI menunjukkan 51% ya ibu hamil yang terinfeksi, ya kami mengumpulkan 536 ibu hamil yang terinfeksi, 51%-nya tidak bergejala. Nah, ini yang tentunya menjadi kendala ya, baik buat kita, tenaga kesehatan maupun masyarakat ya. Kadang-kadang kita tidak terlalu mewaspadai. Dan memang sisanya sekitar 4,5% itu yang bergejala berat, yang harus mendapatkan perawatan di ruang intensif atau ICU. Demikian, Mbak Sarah. Baik, Prof. Viko. Prof. Viko, kita juga ingin mengetahui bagaimana penanganan yang bisa kita lakukan, terutama bagi mereka yang terpapar COVID-19 dan sedang hamil. Tetapi tahan dulu, Prof. Kita harus jeda lebih dahulu di Newsline. Tetaplah bersama kami pemirsa di Newsline, akan kembali sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Newsline dan kami masih membahas terkait dengan risiko dan penanganan ibu hamil jika terpapar COVID-19 bersama Prof. Iko. Dan di sini kita juga sudah ada 2 penelpon, langsung saja yang kita sapa siang hari ini. Yang pertama ini ada Bapak Yohanes dari Tarakan. Selamat siang Pak Yohanes. Selamat siang. Ya, langsung saja Pak Yohanes, pertanyaannya untuk Prof. Iko siang hari ini. Ya, selamat siang Pak Yohanes. Iya, pertanyaannya, kalau diberi vaksin pada calon masih saat janin, apakah itu menjadi satu jaminan pasti bahwa nanti di saat dia melahirkan tidak terkena virus ya? Oke, baik. Apakah saat melahirkan janin bisa terpapar COVID-19 dari ibu yang terpapar COVID-19? Baik, Pak Yohanes, kami sudah tangkap pertanyaannya. Selanjutnya, kami juga akan kembali menyapa penelpon kedua, itu Ibu Wulan dari Bandung. Selamat siang, Ibu Wulan. Siang, saya Ibu Wulan dari Bandung. Begini, Prof, saya ingin nanyakan, anak saya 2 kali terpapar, kebetulan nakes. Saya sih lega, udah boleh diimunisasi lagi. Yang jadi masalah, Dok, di dalam COVID harus banyak istirahat. Seandainya anakku sekarang 28 minggu, seandainya anakku bekerja lagi, Dok, maksud saya seandainya bekerja lagi, berbahaya nggak ke janin, Dok? Saya mohon pertolongannya karena memang dia PNS dan saya juga bingung kalau ya itu tidak bekerja gimana khawatir. Tolong, Dok, mencari solusi jalan keluar untuk seperti apa yang disebut istirahat ibu hamil trimester ketiga yang udah terpapar COVID ketiga. Terima kasih, Profesor. Baik, terima kasih Bu Wulan, sudah kami tangkap juga pertanyaan juga khawatirannya. Langsung saja kita ke Prof. Iko. Prof. Iko mungkin bisa dibantu dijawab untuk pertanyaan Pak Yohanes lebih dahulu, Prof. Iko. Ya, baik, terima kasih Mbak Sarah. Terima kasih Pak Yohanes. Tentu mengenai risiko transmisi infeksi dari ibu kepada janinnya, risiko yang tertinggi sebenarnya adalah pada saat pasca persalinan, adalah pada saat proses menyusui. Oleh karena itu, rekomendasi kami adalah ketika ia sudah bersalin, baik ibu maupun bayinya sama-sama dirawat di ruang isolasi. Karena itu ketersediaan ruangan isolasi itu sangat-sangat penting. Mengenai inisiasi menyusui dini juga tidak direkomendasikan karena kekhawatiran terjadi transmisi. Ibu masih boleh menyusui tentu dengan menggunakan face shield dan masker. Kemudian apakah kalau sudah divaksinasi akan menjamin si bayi akan terproteksi? Terus terang data ini belum ada, ya. Data studi vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil masih sangat terbatas, termasuk efektivitas dan imunogenisitasnya datanya juga masih belum ada. Hanya yang bisa kita dapatkan adalah selama ini pemberian vaksin COVID-19 pada ibu hamil cukup aman. Ya, dari sisi kejadian ikutan pasca imunisasi dan efek-efek yang mungkin ditimbulkan pada janin yang dikandungnya. Itu untuk Pak Yohanes. Yang kedua, untuk ibu mengenai anaknya yang sedang hamil 28 minggu dan terinfeksi COVID-19, memang sedapat mungkin tentunya ibu ini tidak beraktivitas
di luar rumah ya, apalagi sekarang pada PPKM darurat tentu harus yang terbaik adalah bekerja dari rumah atau working from home begitu. Dan rekomendasi kami juga disebutkan sedapat mungkin keluarga inti di mana di dalamnya terdapat anggota yang sedang hamil, sedapat mungkin sudah divaksin semua, sehingga ini merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap ibu hamil supaya tidak terinfeksi. Dan terakhir yang sedang kami upayakan adalah tindakan vaksinasi terhadap ibu hamil. Demikian Mbak Sarah. Baik, terima kasih Prof. Iko atas jawabannya. Dan di sini kami juga masih mengundang pemirsa untuk dapat bertanya langsung di Prof. Iko di nomor telepon 0215839900. Dan pemirsa dan juga Prof. Iko, kita juga sudah ada pertanyaan yang masuk dari media sosial kami, Prof. Ini datang dari Reina Ningsih Silviatri yang bertanya, tenaga kesehatan dengan COVID-19, hamil 28 minggu, sesak dengan HFNC, heart rate ibu 140 kali per menit, apakah bisa diterminasi? Prof. Iko, silahkan. Ya, baik, terima kasih. Pada rekomendasi atau panduan kami yang hamil itu dilakukan atas indikasi obstetrik. Tetapi kemudian, halo? Ya, lanjutkan Prof. Apakah suara saya bisa terdengar? Masih terdengar Prof. Iko. Masih terdengar Prof. Iko? Boleh dilanjutkan jawabannya? Halo? Suara saya jelas? Jelas Prof. Iko, kami bisa mendengar suara Prof. Iko dengan jelas. Silakan Prof, dilanjutkan jawabannya. Ya, jadi tetapi kemudian kami melihat dengan situasi yang ada saat ini tentunya di tengah begitu banyaknya kasus-kasus COVID-19 pada ibu hamil dan tentu teman-teman tenaga kesehatan dan fasilitas sangat terbatas, juga risiko infeksi pada tenaga kesehatan sangat tinggi, maka saat ini pun kami memikirkan boleh dilakukan terminasi pada ibu hamil yang terinfeksi COVID-19. Jadi tidak semata-mata dilakukan atas indikasi obstetri. Ya, boleh dilakukan atas indikasi COVID-19, apalagi COVID-19-nya sudah dalam kategori yang moderate ataupun severe. Karena tindakan terminasi itu akan sangat membantu untuk tindakan pertolongan selanjutnya pada ibu hamil yang terinfeksi COVID-19, dan kadang-kadang akan sangat membantu bila diperlukan tindakan-tindakan invasif, tindakan-tindakan yang lebih invasif berikutnya. Demikian Mbak Sarah, karena kalau lihat tadi 140 heart rate itu sudah sangat kondisi yang berat. Ya. Baik, terima kasih Prof. Iko atas jawabannya kembali. Dan sekarang kami juga sudah tersambung dengan penelpon selanjutnya Prof. Ini sudah ada Ibu Mega dari Semarang. Selamat siang Ibu Mega. Iya, halo siang. Ya, silakan Ibu Mega, pertanyaannya untuk Prof. Iko. Jadi gini, kebetulan kan kemarin usia kandungan saya kan 22 minggu Mbak. Nah, kemarin itu sempat terpapar COVID gitu loh. Terus untuk ini recovery-nya itu seperti apa? Terus recovery-nya seperti apa? Lalu untuk ini apa namanya? Untuk vaksinasi, lebih saya tanyakan seperti itu, vaksinasi jaraknya apakah sudah bisa untuk ini ibu setelah hamil yang sudah terpapar seperti itu? Jaraknya berapa bulan boleh dilakukan vaksinasi? Baik, terima kasih Ibu Mega. Silakan Prof. Iko untuk langsung bisa menjawab pertanyaan Ibu Mega. Terima kasih. Bu Mega tadi usia kehamilannya berapa minggu? Saya tidak terlalu jelas mendengar. 22 minggu Prof. 22 minggu ya? Iya. Baik, ya tentunya mengenai vaksinasi tentu kita masih menunggu keputusan dan panduan dari pemerintah ya, baik itu Badan POM maupun Kementerian Kesehatan. Walaupun kami sudah memberikan rekomendasi dan rekomendasi ini sudah kami sampaikan kepada pemerintah serta Badan POM, Kemenkes dan Badan POM dalam hal ini, hingga kita menunggu nanti panduannya seperti apa. Kemudian apakah nantinya bisa divaksinasi? Insya Allah bisa kalau sudah keluar panduannya. Tentunya ibu hamil yang sudah terinfeksi pun
sepertinya mirip dengan pasien-pasien biasa yang sudah terinfeksi pun, penyintas pun bisa dilakukan vaksinasi. Tinggal perbedaannya adalah tadi mengenai usia kehamilan ya, tentunya kita menganjurkan di atas usia kehamilan 12 minggu untuk bisa divaksin. Demikian, Mbak Sarah. Baik, terima kasih Prof. Iko. Nah, Prof. Iko, terakhir nih Prof, bagaimana untuk Ya. bisa meyakinkan dan menenangkan ibu-ibu hamil di luar sana terkait dengan kondisi sekarang di mana angka terus melonjak, COVID-19 juga kita lihat beritanya di mana-mana mengkhawatirkan, terlebih lagi mereka yang ingin untuk kontrol kandungannya Ya. setiap bulannya. Bagaimana Prof? Ya, ya baik, terima kasih. Yang pertama ya tentu kita tetap melakukan protokol kesehatan ya dimanapun berada ya sekarang bahkan 5M, 6M ya begitu. Kemudian tetap berpikir positif dan berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa untuk kita dilindungi. Dan yang kedua tentunya dalam upaya melakukan pemeriksaan kehamilan, POGI pun mengeluarkan rekomendasi bahwa sedapat mungkin bila tidak ada keluhan yang berarti kehamilan-kehamilan awal itu masih diperkenankan untuk melakukan konsultasi melalui telemedicine atau telekonsultasi. Itu masih boleh sampai kehamilan trimester kedua begitu. Kemudian nanti setelah kehamilan trimester 3 di atas 7 bulan memasuki 8 bulan, nah kehamilan inilah yang harus tetap datang kepada dokter atau kepada bidan untuk tetap melakukan pemeriksaan kehamilan. Dan juga kehamilan-kehamilan yang berisiko, ya ibu hamil yang dengan riwayat darah tinggi, kencing manis, ya apalagi ada ketuban pecah dan perdarahan, nah itu tetap masuk dalam kategori emergensi yang tidak perlu ragu, tidak perlu takut untuk pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Saya kira demikian Mbak Sarah. Baik, terima kasih. Profesor Dr. Budi Wiweko sudah bergabung bersama kami di Newsline. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu, Prof. Iko. Terima kasih Dan pemirsa, sama-sama Mbak Sarah. terima kasih Prof.